Halo sahabat Cantika dan juga Tempo.co. Ya, halo Mbak Diana dan teman-teman semua, kawan-kawan atau sobat Tempo.co. Nah, hari ini nih kita akan ngobrol bareng dengan dua narasumber. Kalau misalnya kita selama ini mungkin yang suka berlalang ataupun tinggal di Jakarta gitu ya, apa hal yang kalau aku pribadi ya, misalnya kalau keluar rumah tuh ngelihat jendela, udah ngelihat warna langit tuh nggak ramah dengan langit yang seharusnya kita pengen lihat gitu. Misalnya langit yang warnanya biru, terus juga udara yang nggak pengap-pengap banget, ataupun ya sebenarnya kalau bisa kita hirup tuh ya enak gitu ya. Jadi nggak pusing gitu kepalanya. Karena aktivitas di Jakarta sangat padat dengan mobil ataupun motor yang juga tentunya sangat padat begitu. Nah ini bapaknya ini salah satu narasumber kita lagi ada di jalan begitu ya. Jalan keseharian ini memang sangat padat dan juga sibuk begitu. Halo Pak, ini ada Dokter Halo, Anas. selamat sore. Halo. Salam sehat untuk kita semua ya. Selamat sore dokter. Bisa terdengar jelas suara saya dokter? Ya, bisa terdengar ya. Mohon maaf Oke baik. karena kebetulan Sebelumnya tadi apa namanya berkecan acaranya. berkejaran acaranya. Iya memang kalau di Jakarta tuh rasanya dari satu meeting ke meeting lain dan di jalannya ketemu macet begitu ya dokter ya. Padat Iya, jalanannya. betul. Iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Sobat Tempo, saya Tiffany Cerita, dan live di IG Candika dan juga live IG Tempo.co. Kalau tadi aku sempat kasih beberapa gambaran gitu ya, kalau kita tuh pagi-pagi mau ke kantor, ataupun kayak gini Dokter Anas lagi warawiri gitu dari satu tempat ke tempat lain, bahkan harus live gitu. Dan harus berhadapan gitu dengan udara di Jakarta, ataupun panasnya teriknya matahari yang wah buat kita tuh rasanya kalau mau keluar aja udah mager ya kalau anak Gen Z zaman sekarang tuh pengennya nginep di rumah aja. Dan sedikit nih yang aku baca-baca dari referensi bahwa polusi udara itu sangat berbahaya gitu untuk kesehatan kita sendiri. Correct me if I'm wrong, di sini ada dokter juga gitu. Nanti mungkin kita akan bercakap-cakap terkait dengan bahayanya polusi udara itu sendiri. Kalau orang awam kayak kita mungkin tahu kalau polusi udara akan mengganggu pernafasan. Kalau teman-teman di sini ataupun yang punya anak juga mungkin kena yang namanya ISPA gitu ya. Nah, ISPA itu sendiri kan berbahaya dan malah bukan hanya berbahaya, tapi untuk beberapa minggu mungkin harus beristirahat di rumah. Namun di rumah pun ternyata fun fact ini, polusi udara bisa juga masuk gitu. Karena sirkulasi udara sendiri di dalam rumah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana berbahayanya PM2,5 yang sebenarnya sangat kecil ukurannya. Kalau nggak salah itu 2,5 mikrometer. Betul ya, Dokter Anas ya? Iya, betul. Halo, Dokter? Apakah Halo, bisa iya? didengar? Nah, ya bisa didengar. Ya. Mungkin ada delay masuknya ke dokter. Ya. Dan masyarakat juga tentunya ingin tahu dan Sobat Tempo yang lagi menonton kita di sini ingin tahu gitu gimana ya caranya tetap terjaga apakah dengan terus memakai masker ataupun harus menggunakan cara-cara lain supaya nih kita nggak terkena ISPA ataupun penyakit jangka panjang lain karena polusi udara di Jakarta ini sendiri ataupun di daerah sekitarnya ya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu ya tentunya yang ada di sekitar kota-kota penunjang sekitar kota metropolitan Jakarta. Dan hari ini balik lagi Sobat Tempo kita akan ngobrol bersama Dr. Anas, Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian dari Kementerian Kesehatan dan juga ada Mas Yuda Eka Putra dari PT Sharp Electronic Indonesia dan sudah bergabung bersama kita. Halo. Halo Mas Yuda, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo Mas Yuda. Dan halo juga nih Sobat Tempo yang udah waiting. Selamat datang. Kita akan ngobrol terkait dengan bahayanya polusi udara dan bukan hanya membahas masalah tentunya di sini sudah ada dua orang yang bisa memberikan solusi terkait polusi udara yang kita mungkin hidup sehari-hari gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu sambil nunggu Mas Yuda nih lagi mempersiapkan
suara atau audionya belum terdengar. Dokter Anas, polusi udara ini sendiri tuh Ya, bagaimana sih dok yang disebutkan sebagai polusi udara atau udara buruk tuh kita bisa mendefinisikannya seperti apa dok? iya, ya polusi udara itu berarti kan kualitas udara tidak sesuai dengan standar, gitu kan. Jadi saat ini kita supaya semua sama, kita mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, yang dimana setiap saat itu mengeluarkan namanya ISPO ya, Indeks Standar Pencemaran, yaitu dikeluarkan kita bisa cek langsung melalui aplikasi, ya di samping aplikasi-aplikasi yang lain yang senada, kemudian juga setiap hari juga dimunculkan dalam berbagai media atau kanal resminya KLHK ya. Nah itu disebutkan di sana dalam ISPO itu kan ada beberapa warna ya, yang hijau, ada yang biru ya, kemudian kuning, merah sampai hitam. Itu menunjukkan kualitas udara saat itu yang berada di sekitar kita. Karena kan ada beberapa stasiun untuk pengawasan kualitas udara ambien ya, atau SPKUA gitu. Nah ini berapa sih kualitas udara di sekitar kita saat itu. Nah itu dengan tentunya kalau misalnya sedang tidak sehat dan sebagainya itu ada rekomendasi di situ, termasuk juga nanti di Kementerian Kesehatan ada juga tambahan-tambahan sebagai saran-saran untuk kita melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai kita terkena dampak kesehatan, kualitas udara sedang misalnya tidak baik-baik saja atau tidak sehat. Ya. Dokter, ini kan ada alat pengukuran yang selama ini tuh jadi permasalahan. Saya pernah meliputi dokter dan nanya ke DKI Jakarta, lebih tepatnya Pemda begitu, bahwa ini udah merah banget nih, udah sangat buruk kualitas udara kita. Namun Pemda dari DKI Jakarta berkata bahwa oh ini yang mengukur dari mana dulu nih, kalau alat pengukurnya dari salah satu pengukur yang didasarkan misalnya dari Amerika atau segala macam, dasar pengukuran yang sudah berdasar kualifikasi pemerintah Indonesia lah gitu secara standar. Nah ini alat apa yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk mengukur kualitas udara sendiri, dokter? Iya, jadi kalau digunakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kan memang dia lebih lengkap ya, karena dia bisa mengukur partikel atau PM gitu, partikulat meter ya. Kemudian juga bisa mengukur gasnya juga. Jadi ada 5 parameter gas dan 2 parameter partikulat meter. Nah ini kemudian dibuat indeksnya. Bahkan indeksnya itu selain secara umum juga indeks per masing-masing parameter tersebut ya. Nah kalau kita sebenarnya bisa sebagai pembanding ya, karena begini, ada kualitas udara dalam ruang, ada kualitas udara luar ruang atau yang disebut dengan ambien. Ambien itu udara luar. Nah, kalau kita mau membeli yang sederhana itu sebenarnya bisa menggunakan alat yang melakukan pemeriksaan udara dalam ruang. Nah, itu biasanya hanya bisa mengecek partikulat meter ya. Sebagai pembanding saja, oh seperti hari ini di rumah saya atau di ruangan saya atau di sekitar itu bisa lah sebagai pembanding. Tapi kalau mau lebih lengkap ya tentu tadi misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan pemerintah secara resmi ya, misalnya KLHK lah gitu. Karena memang ada juga pembanding misalnya dari katakanlah AQ itu ya, AQI itu atau mungkin juga yang dikeluarkan lain. Nah, tetapi memang ukurannya kan agak berbeda ya. Jadi pengukuran indeksnya itu agak berbeda. Jadi menurut saya sih kita menggunakan yang resmi dikeluarkan pemerintah untuk sebagai kewaspadaan kita di terkait dengan kualitas udara di luar ya, di luar ruang. Nah untuk dalam ruang sih silakan kita bisa beli ya. Seperti saat ini di Puskesmas itu mempunyai partikulat counter. Dia bisa melakukan pemeriksaan PM2,5 dan PM10 tapi di dalam ruang gitu. Nah itu sebagai pembanding juga seperti apa. Saya kira ini juga banyak diperjualbelikan di luar ya, tetapi ini hanya sebagai skala reviewing ya untuk membandingkan dengan katakanlah beberapa yang dikeluarkan termasuk dari KLHK maupun juga sumber-sumber lain. Mungkin kita bisa membandingkan. Seperti saya saja misalnya menggunakan beberapa aplikasi untuk ngecek seperti apa kondisi udara saat itu. Demikian Mbak, terima kasih. Supaya lebih akurat ya dokter Anas ya. Iya, Supaya, iya betul. oh ini
ini perbedaannya seperti ini dan keakuratannya bisa dijamin. Nah, di sini ada Mas Yuda. Mas Yuda mungkin udah bisa mengeluarkan suaranya. Mas Yuda, halo. Halo. Halo, ya. Halo. Mas Yuda, kabar baik, Mas Yuda? Alhamdulillah baik. Mas Yuda, tadi kita sempat bahas nih terkait dengan polusi udara, terus juga tadi kan ngomong mengenai kualitas udara di luar ruangan sama di dalam ruangan tuh berbeda begitu ya. Nah, salah satunya nih kalau misalnya di luar kan juga kalau di dalam ruangan tuh biasanya kita pakai air purifier ya, biar lebih udaranya itu lebih terjaga gitu kan. Nah, air purifier tuh gunanya tuh apa sih Mas? By the way, aku tuh penasaran nih. Oke, air purifier adalah untuk salah satu solusi, ya alat untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Orang berpikir bahwa dengan air atau AC aja sudah cukup. Memang terasa dingin, tetapi sebetulnya ini mempunyai dua fungsi yang berbeda. Lebih ke mendinginkan ruangan, walaupun dia memiliki filter di situ, tapi filternya tidak fine mesh gitu ya, hanya pre-filter saja. Sedangkan untuk air purifier dia memiliki rapat gitu, sehingga air purifier dapat menciptakan udara yang segar dan juga bersih dan sehat gitu, karena dapat di filter menggunakan air purifier. Ini sebetulnya fungsi utama air purifier. Berarti air purifier itu menambah filterisasi udara di dalam ruangan itu sendiri ya, selain dari menggunakan AC ya Mas ya? Betul. Itu disebutkan oleh Pak Dr. Anas bahwa ada udara di luar dan di dalam. Di luar mungkin ketika banyak polusi terjadi gitu akan lebih cepat hilang gitu karena terbawa angin, areanya lebih luas gitu ya. Sedang itu areanya sudah terpatok tuh misalnya 2x3. Ketika kita bawa debu-debu, polutan, alergen dari luar yang nempel di baju kita, yang nempel di sepatu kita, masuk ke dalam ruangan, dia akan sulit untuk dibersihkan. Setiap hari kita sapu, setiap hari kita pel gitu ya. Tetapi setiap hari pula kita akan menemukan adanya debu-debu yang menempel di bagian rumah, di lantai, di sofa, di tembok gitu. Nah, ini juga karena adanya lubang-lubang ventilasi dari kaca, kemudian dari jendela, kemudian dari pintu gitu ketika dibuka. Nah, ini ketika dia masuk ke dalam ruangan ini menjadi ada polutannya gitu ya. Ada particulate matternya. Nah, di sini air purifier berfungsi gitu. Dia akan mencoba berusaha untuk membersihkan, menyaring semua debu yang berbahaya untuk kesehatan, sehingga kualitas udara yang ada di dalam ruangan tersebut lebih sehat, lebih bersih gitu. Oke, baik. Nah, ini penasaran kalau itu di dalam ruangan kita bisa pakai air purifier dan ternyata itu fungsinya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah gunain air purifier juga, oh iya ya emang sampai sekarang ini bisa digunakan. Kalau dulu kan orang beli air purifier karena takut ya COVID ya, tadi masih ada bakteri ataupun virus-virus yang masih menempel dari luar ruangan. Nah, saat ini mungkin kesadaran itu udah mulai turun gitu setelah COVID-19 berlalu. Cuma polusi udara sekarang ini udah parah banget gitu kan. Nah, balik lagi nih, aku mau nanya dokter Anas. Dokter, kalau misalnya di luar ruangan, berarti masker ini sendiri masih berfungsi untuk mencegah polusi udara yang kita hirup semakin turun atau seperti apa, dokter? Ya, udara luar ruangan sama dalam ruangan. Ya, harapannya sih berbeda ya. Makanya di dalam pengaturan itu kualitas udara dalam ruangan diharapkan lebih baik ya. Jadi contoh misalnya dalam standar yang kita keluarkan, Kemenkes keluarkan dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kualitas udara dalam ruangan atau indoor, itu nilai PM2,5 ya, lebih kecil dari nilai yang di luar ya. Jadi dari harapannya itu lebih rendah dari udara luar. Jadi dalam ruangan itu lebih rendah. Dan kalau ruangannya tertutup memang akan lebih rendah. Tetapi kan banyak kita ruangannya terbuka ya. Sehingga dengan adanya angin, dengan apa dan sebagainya juga masuk. Itu bisa kita lihat sih kalau misalnya suatu kali ada sinar matahari masuk di sela-sela, kemudian kok ada kecil-kecil debu-debu yang melayang-layang, itu kan PM2,5 salah satunya gitu di situ. Nah, oleh karena itu kemudian ketika kualitas udara
dalam ruangan bagus ya harapannya tidak menjadi faktor risiko kesehatan bagi kita ya. Makanya salah satu yang penting adalah bagaimana kita mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan emisi dalam rumah tangga. Baik itu misalnya katakanlah bakar sampah di sekitar, kemudian juga misalnya menggunakan kompor yang bahan bakarnya mengandung asap ya seperti minyak. Sekarang ini sudah berkurang ya karena kita pakai LG, tapi akan lebih bagus lagi misalnya emisi yang lain itu bisa kita kurangi. Jadi artinya sumber-sumber emisi dalam rumah tangga bisa kita kurangi. Nah, bagaimana terkait dengan masker ya? Masker memang banyak jumlahnya. Kementerian Kesehatan sudah pernah kan rekomendasi masker-masker apa yang bisa secara efisien proteksi ya terkait dengan debu-debu atau partikel-partikel yang ada di udara ya salah satunya PM2,5 tadi. Nah masker ini antara adalah kalau kita tahu itu ada KF itu KF94, 95, kalau ada KN itu KN95 ya, atau bisa juga misalkan masker kain kan masker kain ini bisa reuse gitu ya, bisa digunakan kembali gitu kan, tapi yang tengahnya atau ada ruangan yang kemudian bisa dimasukkan semacam filter gitu. Filter ini bisa dibeli lah. Saat ini banyak juga dijual gitu. Filter yang bisa memfilter atau bisa menyaring PM2,5. Nah itu yang disarankan atau direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah dengan menggunakan masker-masker ini itu diharapkan kita tidak terkena tadi polutan yang dari udara luar gitu kan. Nah, karena seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa sampai memproteksi 95% bahkan lebih gitu ya. Itu. Dan dibandingkan dengan masker biasa. Masker biasa bisa tetapi proteksinya lebih rendah dari itu. Jadi masker bisa melindungi diri kita dari polusi udara. Berarti bagi teman-teman atau sobat Tempo yang lagi nonton di sini, ini penting banget untuk tetap pakai masker di luar ruangan, dan juga salah satu caranya nih untuk menyaring udara di dalam ruangan pun itu juga bisa menggunakan air purifier. Nah tapi kalau dari sisi solusinya sendiri, aku penasaran kenapa di dalam rumah dan mungkin sangat tertutup gitu ya, tapi peluang untuk udara itu kotor dan juga mungkin bisa tanda kutip bisa terkena penyakit kesehatan paru dan lain sebagainya itu tinggi, atau sebenarnya ya tetap dong di luar itu lebih bisa kita sakit paru-paru atau sakit itu tinggi, atau sebenarnya di dalam rumah aja deh nggak usah kemana-mana gitu. Mungkin Mas Yuda boleh dikasih nggak testimoninya ataupun juga pengalamannya nih kalau di dalam rumah apakah itu menjadi satu solusi gitu untuk mencegah polusi yang kita hirup semakin banyak daripada kita beraktivitas di luar, Mas Yuda? Oke, suaranya kurang jelas ya. Jadi Iya, kurang jelas suaranya. Intinya memang membantu membersihkan udara di yang ditawarkan oleh Sharp sudah memiliki HEPA filter yang cukup padat gitu dengan grade H13 atau efektivitas dia menyaring partikel 2,5 mikron itu sampai dengan 99,97%. Artinya ini cukup tinggi, cukup efektif. Kemudian selain itu memang yang lebih yang lebih menjadi khasnya daripada air purifier dari Sharp adalah menggunakan teknologi plasma cluster. Plasma cluster ini adalah teknologi yang dipatenkan dan ditemukan oleh Sharp dari tahun 2000-an sampai sekarang sudah mengalami penelitian lebih dari 40 sertifikasi yang kita dapatkan dari institut maupun lembaga penelitian di 12 negara di dunia gitu. Efektif untuk membantu menurunkan virus, bakteri, jamur bahkan sampai ke alergen. Dan kita juga mendapatkan sertifikasi dari sebuah lembaga yang sangat concern terhadap alergi ya di UK, dan sudah terbukti dapat menurunkan gejala-gejala yang berhubungan dengan alergi yang disebabkan oleh udara yang tidak baik atau udara kotor gitu. Jadi ya salah satu solusinya adalah air purifier, dan air purifier dari Sharp ini adalah solusi yang menyeluruh. Jadi tidak hanya untuk ruangan saja,
Untuk ruangan, kita mulai dari ruangan paling kecil 21 meter persegi sampai dengan 62 meter persegi, jadi cukup besar. Kemudian ada juga yang dilengkapi dengan humidifying function untuk ruangan yang terlalu kering, itu akan berefek terhadap saluran pernafasan, kulit, mata, dan lain-lain. Kita ada humidifier function, dan juga ada yang untuk yang ruangan terlalu lembab gitu dengan adanya dehumidifying function gitu. Dan juga ada air purifying yang dapat dikalungkan di leher seperti ini. Ini akan mengeluarkan ion positif negatif, membantu kita ketika bertemu dengan orang. Kemudian ditakutkan ada virus-virus yang berbahaya gitu ya, dia dapat melindungi kita dengan menggunakan teknologi ionnya gitu. Oh, itu yang biasa dipakai sama artis-artis itu ya Mas ya? Yang dikalungkan itu ya? Iya. Nah, anyway, aku juga penasaran dari dokter Ana sendiri. Dokter, sebenarnya bahaya jangka panjang bagi kesehatan kita sendiri ini kalau kita menghirup polusi udara yang kondisinya seperti ini terus hingga berubah misalnya. Sekarang pemerintah udah berusaha nih biar polusi udara kita menurun, misalnya hujan buatan, atau misalnya salah satunya adalah uji emisi kendaraan. Nah, tapi kalau misalnya nih dalam jangka waktu berapa tahun sih dokter ini termasuk misalnya dikategorikan akan sangat berbahaya untuk tubuh kita sendiri dari sisi kesehatan tuh berapa lama dan apa sih dampak paling berbahayanya dokter? Ya, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, jadi begini, kita sebenarnya ikut bisa berperan ya, ikut bisa berperan. Jadi kan kita sebagai masyarakat saat ini dalam kondisi di mana kualitas udara sedang tidak baik-baik saja. Itu adalah yang pertama, kita melindungi diri supaya tidak terkena dampak ya kesehatan kita akibat polusi udara. Nah, supaya kita tidak terdampak itu, salah satunya tadi yang saya sampaikan, menggunakan masker. Kemudian kita juga perlu mengetahui situasi atau kondisi kualitas udara setiap hari. Saat ini kan sudah banyak tuh yang tadi saya sebutkan. Ya, kita bisa yang resmi dari pemerintah, dari ISPU, KLHK, maupun BMKG, maupun juga kita bisa melihat sebagai pembanding yang lain, silakan, karena saat ini banyak juga. Nah, itu adalah awareness atau kesadaran kita, oh kita tahu hari ini seperti apa. Nah, kalau seperti itu maka kemudian kita kalau pas kondisinya tidak baik, kita harus memakai masker, kemudian mengurangi di luar ruangan dan sebagainya. Gitu ya, meskipun ya kami paham bahwa banyak pekerjaan yang mengharuskan kita berada di luar ruangan. Ya, tentu kalau berada di luar ruangan kita menggunakan masker supaya tadi dampak kesehatannya bisa kita hindari. Jadi yang penting itu. Nah, kemudian pesan kita juga kalau kemudian seseorang mengalami gejala pernapasan, sakit pernapasan maksudnya, apakah batuk pilek, demam ya seperti ISPA tadi, atau bahkan sampai sesak, nah itu harus segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua, ya, selain kita tadi mencegah dampak kesehatan, itu yang penting kita ikut berpartisipasi ya. Partisipasi masyarakat itu penting gitu ya. Nah, misalnya apa tadi di sektor rumah tangga kita mengurangi emisi-emisi yang keluar dari rumah tangga. Kemudian kita juga misalnya ikut membakar sampah karena itu bisa mencemari udara di sekitar kita. Nah, kemudian juga tadi misalnya kita ikut anjuran pemerintah untuk apa? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil ya. Misalnya tadinya kita berdua pakai mobil atau sendiri, nah sekarang bertiga berempat ya. Kemudian kita menggunakan misalnya kendaraan umum ya. Kemudian juga misalnya kita mengurangi tadi kendaraan bermotor yang berbahan fosil. Nah, itu adalah peran serta kita walaupun sedikit kecil tetapi itu sangat bermanfaat. Nah, ada pun sumber-sumber polutan yang lain yang sifatnya besar, misalnya dari otomotif atau sektor transportasi ya. Saya sampaikan sektor transportasi aja ya, kendaraan bermotor, atau mungkin dari industri, itu kan secara komprehensif saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi dengan berbagai strategi untuk mengurangi sumber-sumber polusi ya. Gitu. Jadi contoh misalnya saat ini dilakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil ya, itu dilakukan salah satunya untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu bagaimana mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang beredar gitu kan, yang artinya yang di jalan-jalan dan sebagainya. Itu adalah strategi-strategi untuk mengurangi sumber emisi yang ada dari kendaraan bermotor. Di sisi lain industri ya, saat ini juga pemerintah telah bergerak untuk melakukan penertiban termasuk juga menguji emisi dari pabrik-pabrik atau industri-industri yang mengeluarkan emisi. Berapa sih? Apakah memenuhi syarat apa tidak?
Nah, itu semua dilakukan oleh pemerintah strateginya supaya kita perlukan. Memang pengalaman dari negara lain cukup perlu waktu ya. Contoh Cina itu yang selalu menjadi pembelajaran, dia perlu waktu kurang lebih ya hampir 7 tahun ya untuk memperbaiki polusi udaranya ya. Kemudian negara lain juga cukup lama. Nah, saya kira setiap negara kan berbeda-beda ya. Contoh misalnya ketika kita punya musim hujan ya, diharapkan di musim hujan itu kondisi udara akan baik karena dengan hujan yang terus-menerus dan sebagainya itu bisa membersihkan iklim atau polusi udara di sekitar kita. Nah, makanya salah satu yang sekarang dilakukan kan bagaimana menciptakan hujan buatan ya dengan merekayasa supaya itu memperbaiki kualitas udara kita. Jadi banyak hal yang saya kira sudah bisa dilakukan, tapi sekali lagi masyarakat itu kita semuanya, saya juga termasuk ikut berperan serta ya, supaya polusi udara ini semakin baik. Nah, satu lagi ya, barangkali mau saya sampaikan, saat ini juga untuk daerah Jabodetabek itu vaskes ya dengan dinas kesehatan, puskesmas itu siap siaga. Artinya ketika ada saat ini dipantau lah, kualitas sudah dipantau, kemudian juga angka kesakitan terkait dengan pernafasan juga dipantau ya, seperti misalnya kasus infeksi saluran pernafasan akut, pneumonia atau radang paru, serangan asma, PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis ya, itu selalu dipantau ya. Tapi yang utama dua, yaitu ISPA dan pneumonia, kita pantau terus angkanya seperti apa sih gitu, untuk apakah ada peningkatan yang signifikan atau perlu apa dan sebagainya. Ini tentu adalah bagian dari surveillance atau pengamatan, sehingga nanti langkah-langkah kita terutama terkait dengan dampak kesehatan akibat polusi udara ini bisa kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Demikian, Mbak. Oke. Mas, sorry, dokter. Jadi Mas. Dokter, ini ada yang nanya, Mas Ibnu nanya, apa sih peran dan fungsi komunitas sendiri? Kalau tadi kan dokter mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta kan. Nah, apa peran dan fungsi komunitas itu sendiri? Mungkin ada komunitas-komunitas yang membantu mengurangi polusi udara di sekitar kita, dokter? Iya. Ini mungkin nanti bisa dibantu ya, tapi begini, banyak sebenarnya komunitas-komunitas di sekitar kita yang kemudian sangat peduli ya terkait dengan polusi udara ya, baik itu kelompok-kelompok masyarakat maupun juga misalnya NGO atau LSM gitu yang kemudian peduli terkait dengan udara. Contoh misalnya kami punya mitra di RCCE. RCCE itu adalah Race Communication and Community Engagement ya, yang peduli terkait dengan bagaimana melakukan upaya-upaya perubahan perilaku masyarakat ya. Kemudian juga kita ada bermitra dengan misalnya yayasan Bicara Udara ya, yang LSM yang punya komitmen terkait dengan polusi udara ya. Dan saya kira banyak juga yang lain yang itu berasal murni dari masyarakat maupun juga yang bermitra-mitra dengan pemerintah. Nah, adanya komunitas-komunitas yang kemudian peduli ini sangat penting dan membantu ya. Nah, kita juga berharap bahwa masyarakat punya kelompok-kelompok yang kemudian mari bersama kita menggalakkan ya kepedulian kita bersama supaya kita ikut berpartisipasi. Hal yang kecil yang bisa kita lakukan yang tadi ya, membantu pemerintah misalnya mengurangi asap atau polusi yang bersumber dari kendaraan bermotor, itu kan perlu dilakukan. Kesadaran kita sebagai masyarakat itu penting untuk mendukung hal tersebut. Ya, demikian Mbak. Nah, ya. Terima kasih dokter. Nah, tadi mungkin peran dari komunitas, salah satunya adalah kesadaran kita misalnya untuk tetap memakai masker, terus misalnya juga menggunakan kendaraan umum gitu ya, transportasi publik, dan juga tadi air purifier tadi tuh yang saya tahu, mungkin itu bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga sekitar begitu ya Mas Yuda. Nah Mas Yuda, aku penasaran yang di kalungin itu yang dipakai artis-artis nih, termasuk Mas Yuda di sini, itu tuh fungsinya bagaimana sih Mas sebenarnya? Apakah misalnya nih ada kadang tuh kalau kita naik motor di depan kita motor tuh suka kurang ajar gitu ya asapnya tuh yang dibuang tuh suka nggak manusiawi lah, hitam-hitam terus banyak banget gitu. Nah itu dia menyaring atau seperti apa fungsinya? Iya. Jadi dia ini adalah alat plasma cluster. Plasma cluster ini dapat memecah partikel H2O menjadi ion positif dan negatif. Menurut penelitian kami,
Ketika ion positif dan negatif ini menyentuh permukaan virus atau bakteri, dia akan menjadi non-aktif gitu, karena ada terjadi reaksi kimia di situ. Nah, teknologi ini ditemukan dan dipatenkan oleh Sharp sejak 20 tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu, dan terus mengalami penelitian gitu ya untuk membuktikan bahwa ini efektif. Memang virus, bakteri, jamur, spora, dan bahkan di penelitian terakhir dapat meningkatkan konsentrasi dan juga menurunkan tingkat stres gitu. Nah, ketika dia dipasang seperti ini, dia akan mengalirkan ion positif dan negatif, dan ternyata positif ion dan negatif ini adalah alami gitu. Kalau kita datang ke pegunungan, khususnya yang ada air terjun di situ, akan banyak sekali ion positif dan negatif. Oleh karenanya, ketika ion positif dan negatif ini banyak di dalam sebuah ruangan, dapat dikatakan ruangan itu menjadi lebih bersih gitu ya, kualitas udaranya lebih sehat gitu. Nah, ini salah satu solusi juga ketika kita keluar, ketemu orang-orang banyak atau ke tempat-tempat yang memang berpolusi dan tidak bisa pakai masker, itu bisa salah satunya pakai air purifier dengan plasma cluster seperti ini gitu. Nice, wah keren. Mas, by the way Mas Yuda, kalau air purifier itu sendiri di dalam sebuah ruangan tuh maksimal gedenya berapa sih ruangannya itu sendiri? Karena kan kayak AC nih misalnya, dipakai di ruangan yang sangat besar, membutuhkan misalnya AC-nya nggak bisa cuma satu, harus dua misalnya. Nah kalau air purifier sendiri itu jangkauannya berapa luas? Ya, di air purifier kita juga ada coverage area. Coverage area ini dari mulai 21 meter persegi untuk produk Sharp sampai dengan 62 meter persegi. Kita sangat menyarankan ini untuk ke customer menyesuaikan ukuran ruangannya dengan produk air purifier yang mau dibeli gitu. Kalau memang ukuran ruangannya 21 meter persegi, maka pakai yang 21 meter persegi. Kalau dia pakai di ruangannya 21 meter persegi, tetapi dia pakai air purifier yang 30 meter persegi misalnya, itu oke juga, masih oke, karena proses pembersihan udara di dalam ruangan tersebut akan menjadi lebih cepat gitu. Dan kita juga ada sensornya di alat air purifier ini, sensor PM2,5, seberapa banyak PM2,5 yang terdeteksi melalui sensor ini, kita bisa lihat. Kemudian juga sensor temperatur, dan juga sensor kelembaban. Itu kita bisa lihat. Misalnya ruangan itu terlalu lembab, bikin udara seger, bau apok gitu. Nah, dia akan bekerja secara otomatis supaya ruangan udara di dalam ruangan tersebut menjadi lebih kering gitu ya. Tetapi tidak terlalu kering, kita jaga kelembabannya di sekitar 45 sampai dengan 65% itu di kelembaban ideal. Begitu. Oke, wow, keren ya, banyak fungsinya ya ternyata. Bahkan sampai pengapun nih, kalau saya tuh pengen pakai kalau misalnya naik anak-anak kereta ya, KRL. Mungkin kalau di kereta tuh Mas, aduh kalau udah nih jadi curhat dikit ya. Kalau udah pulang kerja bareng-bareng tuh ya, wah itu udah bener-bener mepet-mepet semuanya ya kan, pengap di dalam kereta. Dan kalau misalnya air purifier itu juga dipakai bahkan di kereta gitu ya, pemerintah masang gitu, wah kita seneng banget sih kayaknya. Mungkin betul, itu bisa diatur. Betul. Gimana tuh Mas? Yang menarik adalah kalau kita lihat di Jepang, di tempat Sharp headquarter-nya di sana, air purifier teknologi plasma cluster ini sudah diadopsi di kereta di sana di Jepang gitu ya, sehingga orang berdesak-desakan gitu, dia akan mengeluarkan ion positif negatif plasma cluster dari atas, di bagian atas kereta ke bawah gitu, sehingga mengurangi risiko virus yang terpapar, kemudian juga mengurangi bau yang tak sedap gitu ya, orang-orang kerja kan keringetan gitu ya, masuk ke dalam kereta di Jepang kayak apa padatnya gitu. Nah, dengan plasma cluster ini akan mengurangi bau tak sedap itu ya, dengan teknologi plasma cluster gitu. Iya, betul. Nah, ini Dokter Anas gimana nih, tertarik nggak nih untuk masang air purifier di kereta-kereta? Nanti mungkin teman-teman pemerintah boleh disampaikan, tolong dong, ini curhatan dari netizen dan juga teman-teman Tempo nih yang naik kereta gitu loh. Iya. Sambil menunggu polusi ini terus diusahakan bersama gitu, Dokter. Iya. Ya, saya kira baik-baik saja ya. Bahkan pada awal-awal di salah satu saran dari kita kan juga baik menggunakan itu juga air purifier, atau kita bukan sebut itu ya, tapi kita sebut adalah penjernih udara ya. Itu baik-baik saja, boleh-boleh saja ya, karena itu bisa mengurangi gitu kan, baik itu dalam ruangan maupun juga transportasi
transportasi ya. Saya kira pada waktu COVID itu kan juga sudah banyak yang menggunakan ya, seperti pesawat dan sebagainya itu kan sudah menggunakan banyak teknologi-teknologi tersebut. Tapi apa namanya, bahwa menjaga kualitas udara dalam transportasi itu ya saya kira sudah menjadi komitmen ya para pemangku kepentingan dalam hal ini apa namanya ya tadi stakeholder yang terkait ya, saya kira itu. Nah, sehingga memang yang berbahaya kan yang di luar ruangan. Kalau saya kira dalam ruangan itu asal kita bisa tertutup, kemudian tadi menggunakan apa namanya ini teknologi-teknologi pembantu yang bisa memfiltrasi udara itu kan baik-baik saja dan bagus-bagus saja gitu kan, bisa mendukung. Nah, kemudian yang utama adalah bagaimana ketika kita di luar itu ya kan, di luar itu dan apa namanya yang di luar ini kan berisiko kalau pas kualitas udaranya nggak baik ya berarti risikonya di kita. Jadi saya kira sih baik-baik saja itu. Ya, baik-baik saja. Saya tunggu loh, Pak. Ya, saya tunggu yang loh, ini itu kan kebauan loh saya masing-masing. Jadi ya artinya apa menggunakan itu apa penjernih udara bagus ya, baik ya. Kemudian tinggal masyarakat memilih. Tapi yang penting adalah kalau menurut saya ya, kalau kita di rumah tangga atau di ruangan menjaga supaya kualitas udara dalam ruangan itu baik, dan itu salah satu tugas di Kementerian Kesehatan adalah bagaimana suasana baik di ruangan, baik itu di rumah, kemudian di tempat kerja, itu ini kualitas udara dalam ruangan itu yang kita jaga ya. Nah, kemudian di samping itu adalah ya bagaimana supaya apa namanya ruangan ini apa namanya ketika misalnya udara di luar sedang tidak baik, maka ruangan kita batasi berhubungan dengan dunia luar sehingga polusi udara yang di luar itu tidak masuk ke dalam ruangan kita ya. Jadi apa namanya langkah-langkah apa namanya dalam rumah kita misalnya memperbanyak tanaman, kemudian tadi bencana boleh-boleh saja, baik-baik saja. Yang penting adalah bagaimana supaya kondisi udara dalam ruangan itu baik dan sesuai standar dan sehat. Dan sehat. Oke, nah tadi dibilang nih, berarti teman-teman yang udah lihat polusi udara dari luar nih, luar apartemennya atau rumahnya, langsung tutup jendelanya. Tapi kalau pengap, nyalain AC dan air purifier tadi. Nah, gimana sih cara manage air purifier itu sendiri, Mas? Karena kan kalau AC misalnya harus dicuci tiap sebulan sekali, begitu ya. Nah, kalau air purifier ini sendiri ribet nggak sih, Mas, untuk biar dia tetap awet gitu? Untuk air purifier tidak membutuhkan maintenance yang membutuhkan pihak ketiga seperti AC. AC kita harus cuci AC setiap 3 bulan sekali katakan. Mereka yang memang teknisi ahli gitu. Kalau air purifier sangat simple, dia hanya terdiri dari 3 filter ya, pre-filter, kemudian deodorizer dan HEPA filter yang dapat dibersihkan setiap 1 bulan sekali kita sarankan. Nah, HEPA filter yang dipakai oleh Sharp ini ada berbagai macam. Ada yang memiliki masa pakai 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Artinya dengan kondisi yang normal, dengan maintenance yang setiap 1 bulan sekali divakum gitu, maka performanya akan terus baik sampai dengan 10 tahun tidak perlu ganti filter gitu. Wah, oke. Nice. Karena aku kadang suka kelupaan tuh nyuci AC tuh, kayak tiba-tiba udah panas aja AC-nya kan. Ya lupa nih, nanti freonnya rusak, AC-nya rusak. Kalau ini enak ya, ada jangka waktunya itu sendiri udah. Salah satunya juga ada teknologi AIoT. Kalau di Sharp, AIoT itu dapat menghubungkan unit air purifier atau AC kita dengan smartphone kita. Di smartphone itu kita bisa lihat seberapa banyak daya listrik yang terpakai, kapan kita harus mengganti AC ataupun air purifier, kemudian kapan harus ganti filternya, akan diingatkan semuanya dengan smartphone kita, lewat smartphone kita gitu. Nice. Wah, udah teknologi tinggi banget nih. Bagi Sobat Tempo yang udah gunain air purifier, mungkin kalau mau nanya-nanya juga boleh ditaruh di kolom komentar. Tapi ini tadi ada yang nanya nih. Ada nggak sih alat untuk mengubah CO2 jadi O2? Emang ada, Mas? Selain tumbuhan gitu. Mungkin udah ada yang bisa menjawab, Dokter Anas atau Mas ya? Belum ada lah ya? Syap belum ada ya, Syap ya. Oke. Kalau dokter ada nggak dari pemerintah, Dok, yang ubah CO2 jadi O2 selain tanaman yang kita tanam nih? Ya. Mungkin nanti kita perlu bertanya pada para ahli ya gitu terkait dengan hal ini gitu. Oke.
Berarti belum ada jawabannya. Nah, tapi teman-teman mungkin ya sampai sejauh ini gitu ya, kontribusi kita diharapkan. Ya balik lagi tadi Dokter Ana sudah kasih tahu polusi udara kalau kita keluhkan aja makin stres adanya, oksigen di kepala juga makin berkurang. Makanya tadi ya kita bisa pakai masker atau juga air purifier. Kalau misalnya terlalu pengap gitu di dalam rumah, kerja pakai air purifier juga bisa nggak pengap lagi gitu ya. Ngomong-ngomong juga polusi udara ini sendiri kan masih terus diusahakan karena PM 2,5 tadi yang sangat kecil itu sendiri kan nggak bisa terdeteksi sama kita ya kapan itu masuknya atau berapa banyak. Nah dibutuhkan alat-alat untuk mengukur itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa mengukurnya atau mengeceknya seperti teman-teman ngecek cuaca mungkin ya. Karena sekarang polusi ini udah ibarat kata jadi sahabat kita setiap hari kalau kita mau berpergian keluar. Nah ini udah obrolan kita untuk menjaga kesehatan paru-paru itu sendiri. Mungkin aku pengen closing statement dari Mas Dokter Anas dulu deh. Ya. Dokter Anas sih yang mungkin lagi di jalan ya kan. Ya. Dan dari tadi udah pengen mungkin closing statement ataupun kasih beberapa masukan kepada masyarakat. Kayaknya udah gemes banget nih. Iya. Ya, tadi saya tertarik dengan apa namanya yang terakhir disampaikan Mbak. Mohon maaf tadi lupa lagi namanya Mbak Tiffany. Mbak Tiffany ya. Jadi kita memang perlu melihat kondisi cuaca dan memantau setiap hari ya. Sama seperti kita lihat ini suhunya berapa sih hari ini gitu kan. Nah, kalau hari ini panas kita perlu bawa payung. Oh hari ini hujan, kita bayar payung juga kan gitu. Betul. Nah maksudnya sekarang karena kondisi cuaca di Jabodetabek sedang tidak baik-baik saja, maka penting juga bagi kita untuk mengecek ya lewat berbagai informasi yang ada gitu kan. Tadi sudah banyak saya sebutkan, tapi yang resmi dari pemerintah kan dari ISPU itu dari LHK. Nah kalau kita kemudian sekarang sedang tinggi misalnya sedang kuning gitu tidak sehat, nah itu maka kita harus pakai masker ya. Tapi kalau misalnya kita hijau ya sehat nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sedang ya sebaiknya kita juga pakai masker sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan terhadap diri kita. Yang kedua adalah saya kira saat ini kan kita melakukan beberapa strategi ya. Yang pertama itu deteksi itu adalah bagaimana kita tadi mengetahui kondisi polusi udara atau kualitas udara harian, kemudian kita melakukan tadi penemuan kasus ya. Jadi teman-teman kalau yang sakit dan sebagainya harus lapor. Yang kedua adalah bagaimana kita menurunkan risiko kesehatan. Jadi announcement atau apa namanya awareness atau kesadaran melalui peningkatan promosi kesehatan kita tingkatkan terus menerus ya. Termasuk adalah edukasi. Ini adalah bagian juga dari edukasi nih Mbak Giovanni ya. Jadi ini bagian dari edukasi pada kita semua untuk meningkatkan kepedulian terhadap apa namanya polusi udara. Dan yang ketiga tentu kita ikut berperan serta ya supaya pencemaran udara ini berkurang baik, ya itu perlu juga peran serta masyarakat. Dan terakhir tentu fasilitas pelayanan kesehatan kita siapkan sehingga nanti kalau ada masyarakat yang sakit segera berobat ke vaskes yang terdekat. Saya kira itu. Nah mudah-mudahan dengan peran kita semuanya kita bisa melewati polusi udara ini atau kualitas udara yang kurang baik ini menjadi kembali baik. Terima kasih Mbak Giovanni. Demikian. Oke. Terima kasih Dokter Anas, jangan keluar dulu ya, karena kita mau dengar closing statement juga dari Mas Yuda nih. Mas Yuda, tadi kan udah kasih tahu aku nih tentang air purifier ini sendiri. Aku baru tahu ternyata fungsinya itu, dan selama ini mau nanya nih ke artis-artis yang suka pakai di kalungnya, itu buat apa? Takut gitu loh, kayak, aduh, ini malu-maluin gitu kan, nggak tahu fungsinya apa. Nah, ini mungkin kasih closing statement dong buat kita semua, mengedukasi kita semua, apa sih air purifier itu sendiri, dan fungsinya mungkin teman-teman di sini penasaran banget nih. Singkat aja. Iya, setuju dengan Dokter Anas. Kita perlu melakukan pencegahan gitu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salah satunya solusi yang ditawarkan oleh SHAP adalah dengan menggunakan air purifier di dalam ruangan sehingga membuat ruangan itu bersih gitu. Kalau di luar ruangan kita mungkin bisa pakai masker. Kalau di dalam ruangan kita bisa kontrol sendiri dengan memastikan udara yang ada di dalam ruangan tersebut bersih. Pakai air purifier dari SHAP dengan teknologi plasma klasternya yang sudah terbukti, diteliti, dapat sertifikasi dari lebih dari 40 institusi di 12 negara di dunia. Sehingga kita lebih yakin lagi bahwa keluarga kita terlindungi dengan baik. Gitu. Oke, thank you banget untuk closing statement-nya. Semoga
Sobat Tempo yang lagi menonton live kita nih dari tadi teredukasi ya dan menemukan solusi dari stresnya teman-teman yang mungkin lagi macet-macetan di jalan ya, mobile nih kayak dokter Anas nih ya, terus juga ngirup polusi udara dan di rumah juga pengap banget rasanya gitu. Oh iya ternyata bisa ya pakai ini, kenapa nggak mikir dari dulu ini. Jadi bisa menambah oksigen-oksigen yang di otak dan bisa terus kreatif, bermanfaat buat banyak orang di sekitarnya. Nah, saya Tiffany Jerika mengucapkan terima kasih kepada Sobat Tempo dan juga para narasumber yang tentunya sangat informatif. Ada Dr. Anas dan juga Mas Yuda, thank you so much. Nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di live IG berikutnya tentunya. Jangan kapok-kapok ya Mas ya. Jangan kapok-kapok sharing di Tempo dan Sobat Tempo juga semua di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, cuma mungkin bisa di DM aja teman-teman yang mau bertanya. Nanti kita bisa sampaikan ke Sharp Electronic Indonesia terkait dengan mungkin mau beli air purifier juga gitu ya. Pemilihan yang tepat seperti apa, terus managenya seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Nanti kita bantu untuk melanjutkan atau menjawab. Mungkin bukan Tempo yang jawab ya, tapi teman-teman Sharp juga. Oke, terima kasih Dr. Anas dan juga Mas Yuda. Saya Tiffany Jerika dan segenap kru yang bertugas dari Tempo pamit undur diri, dadah. Saya juga Terima kasih. Salam live sehat ya. untuk semua. Salam sehat semuanya, salam bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.